Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membuat beberapa bentuk 2D sketch dalam CAD menggunakan Autodesk Inventor. Nah, saya sudah mempersiapkan beberapa bentuk membuat sketch dalam bentuk 2 dimensi menggunakan Autodesk Inventor. Baik, langsung saja kita eksekusi 2D sketch yang sudah kita punya ini. Caranya adalah pertama kita buka dulu Autodesk Inventor kita dan nantinya ketika kita membuat 2D sketch kita pastikan dulu project kita sudah aktif. Caranya adalah dengan mengklik di sebelah kiri sini, kita klik, kemudian kita lihat, nah ada centang biru, artinya adalah project kita sudah aktif. Seperti itu. Kalau belum aktif, kita tinggal klik saja project mana yang akan kita gunakan untuk menggambar. Berikutnya kita klik new, kemudian kita pilih metrik, dan kemudian kita pilih standar mm. Kemudian kita klik create. Nah, karena kali ini kita hanya menggambar beberapa bentuk 2D sketch seperti ini, kita menggunakan sketch yang ada di Autodesk Inventor. Caranya adalah kita klik kiri, start sketch, kita klik start sketch, kemudian kita pilih bidang yang akan kita gambar. Nah, Autodesk sendiri sudah memberikan beberapa opsional bidang kerja ataupun bidang gambar yang kita gunakan untuk menggambar. Di sini ada 3, yaitu XY plane, YZ plane, dan juga XZ plane. Tentunya ini adalah berpengaruh kepada benda yang akan kita gambar seperti itu. Nah, karena kita hanya menggunakan ataupun menggambar 2D sketch, kita pakai saja yang XY plane. Kita klik XY plane. Nah, baik. Nah, di sini adalah menu-menu yang digunakan untuk menggambar menggunakan Autodesk Inventor yang digunakan untuk menggambar sketch. Nah, langsung saja untuk sketch pertama di sini ada bentuk bentuk persegi dengan sisi 43,5. Caranya ada banyak cara, kita bisa menggunakan line ataupun menggunakan rectangle. Nah, di sini adalah beberapa opsional ataupun beberapa menu yang disediakan oleh Autodesk Inventor seperti itu. Tentunya semua fungsinya sesuai dengan arti Inggrisnya seperti itu. Misalnya line ya untuk membuat garis seperti itu, circle untuk membuat lingkaran dan lain sebagainya seperti itu. Nah, konsep kita dalam menggambar adalah kita banyak cara tapi bentuknya sama, finishnya sama seperti itu. Teknik menggambar banyak cara tapi finishnya yang penting sama. Seperti halnya membuat bentuk persegi seperti ini, bisa menggunakan line atau bisa menggunakan rectangle, semuanya sama, mempunyai teknik yang berbeda tapi tujuannya sama. Oke, kita contohkan bagaimana cara kita kalau membuat pakai line. Caranya adalah klik line. Klik line. Nah, ketika kita klik di sini, line akan berubah berwarna biru. Artinya adalah line ini sudah aktif. Seperti itu. Kalau kita escape, nah, dia akan mati. Artinya tidak aktif. Jadi menu yang kita klik di sini akan aktif dengan kondisi dia berwarna biru. Caranya kita klik line. Kemudian kita klik satu titik awal permulaan kita menggambar line. Kemudian kita klik di titik berikutnya. Berikutnya sama, kita sambung seperti ini hingga ke atas seperti ini hingga menutup. Nah, sudah kita punya bentuk persegi dalam hal ini. Nah, berikutnya adalah kita memberikan ukuran. Nah, konsep dasarnya juga adalah ketika kita membuat ataupun menggunakan Autodesk Inventor ataupun menggambar sketch adalah kita gambar dulu bentuknya semirip mungkin dengan gambar yang kita gambar. Baru berikutnya kita kasih ukuran atau dimension. Cara memberi ukuran adalah kita klik dimension. Sini ada klik dimension. Dimension adalah
Menu yang digunakan untuk memberikan ukuran pada suatu garis ataupun pada suatu benda. Oke, kita langsung saja, kita klik dimension, kita pilih salah satu garis, kita kasih yang bawah dulu. Caranya adalah kita arahkan ke garis itu hingga dia berwarna merah seperti ini. Setelah itu baru kita klik. Ketika berwarna merah kita klik, kemudian kita geser ke atas atau ke bawah. Kita geser ke bawah misalnya, kita klik lagi. Nah, ini adalah dimension yang ditujukan pada garis ini. Kemudian kalau kita ganti, kita klik saja sekali. Kemudian kita entry atau kita masukkan melalui keyboard dimensi yang akan kita masukkan. Di sini diketahui 43,5. 43,5. Kita bisa enter atau mengklik centang hijau yang ada di sini. Enter juga boleh, centang hijau kita klik juga boleh. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Kita pusatkan lagi dengan menekan tombol navigasi. Ini adalah beberapa menu navigasi untuk mengarahkan kita dalam menggambar. Kita klik saja seperti itu, di tengah-tengah seperti ini. Kita akan kembali menemukan gambar kita yang tadinya terzoom, istilahnya seperti itu. Berikutnya untuk tingginya, nah kalau sini sudah 43,5, di sini otomatis sama karena dia sejajar seperti itu. Berikutnya yang ini kita kasih juga dengan dimensi yang sama, kita klik sini, dan kita geser. Kenapa saya langsung klik tadi? Karena dimension masih aktif seperti itu. Kalau dimension tidak aktif seperti ini contohnya, nah kita nggak bisa ngeklik sini, walaupun dia kita arahkan ke warna merah karena tidak ada menu yang aktif. Kita aktifkan dulu caranya, kita klik dimension, kemudian kita klik di sini, kemudian kita klik lagi, kemudian klik sekali lagi, kita beri ukuran yang sama 43,5, maka jadilah sebuah persegi. Misalnya dia persegi dan ukurannya harus ikut di salah satu sisinya, misalnya seperti ini harus sama dengan ini, seperti itu. Misalnya ini diganti, ini tidak akan ikut. Misalnya kita ganti di sini jadi 50. Ini tidak akan ikut sama. Bagaimana kalau caranya dia akan ikut dengan sini? Caranya adalah ketika kita klik di sini, kita arahkan ke sini sampai ada simbol fx atau sama dengan. Jadi dimensi ini akan sama dengan dimensi ini. Kita klik saja, klik sekali, dia akan simbol D0. Baru kita enter atau kita centang hijau. Nah, dia akan dimensinya fx 50. Adanya mengikuti ini. Kalau kita ganti ini ke posisi awal, misalnya 43,5, dia akan ikut. Kalau bentuknya persegi. Kalau bentuknya selain persegi ataupun tidak sama, ya kita dimensi 1/1. Itu kalau menggunakan line. Bagaimana kalau yang lainnya? Nah, kita hapus dulu. Kalau caranya menghapus adalah kita klik ataupun kita pilih seluruh benda ini dan pastikan tidak ada menu yang aktif. Nah, di sini masih ada menu yang aktif, yaitu dimension. Caranya untuk menonaktifkan menu, di keyboard ada tombol ESC. Ada tombol ESC, kita tekan. Nah, otomatis dia akan mati. Berikutnya adalah kita pilih semua objek yang akan kita hapus. Misalnya kita milih satu-satu begini bisa. Nah, diklik saja misalnya ini, klik sampai merah, klik sampai merah, diklik lagi, bisa seperti itu. Tapi tidak efisien. Cara untuk menghapus sekaligus adalah kita pergi ke ujung seperti ini, kita arahkan kursor kita ke ujung sini. Kita klik, kemudian kita tahan dan geser. Kita klik, kita tahan klik kita, kemudian kita geser ke ujung berikutnya. Kemudian kita lepas. Nah, otomatis dia akan terpilih seluruhnya. Baru kita klik ataupun pencet tombol delete di keyboard kita. Kita pencet delete. Maka otomatis akan terhapus. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan rectangle ataupun menggunakan persegi ataupun persegi panjang? Caranya klik rectangle, klik, kemudian kita klik di satu titik, kemudian klik titik berikutnya. Lebih cepat kalau menurut saya. Baru setelah itu kita beri
dimensi atau ukuran. Klik dimension, kita kasih ukuran di sini 43,5 sesuai gambar ini. Kemudian yang di sini juga sama 43,5 seperti itu. Nah, selesai, kita dapat sebuah persegi. Nah, misalnya ini kepotong garis seperti ini kurang proporsional, kita akan pindahkan ke sini. Caranya kita bisa pakai move. Kita klik move. Move itu untuk memindahkan satu objek ke tempat yang lain, tetapi tidak mengcopy. Kita klik move, kemudian kita pilih semuanya dengan cara yang seperti tadi. Kita klik kursor base point, kemudian kita klik satu tempat, kita geser ke tempat yang lain. Selesai, kita klik done. Nah, selesai. Kita selesai satu. Kemudian yang nomor 2, sama caranya, yaitu membuat bentuk semirip mungkin. Ini ada bentuk seperti huruf L, kita bentuk huruf L ini. Caranya kita bisa pakai line, kita bentuk dulu bentuknya semirip mungkin. Baru setelah itu kita beri dimension dengan mengklik dimension yang ada di sini seperti itu. Nah, kita beri ukuran. Di sini ada 54,2. Caranya kita klik dimension. Kemudian kita kasih ukuran panjang di sini dengan panjang 54,2. Nah, kita kasih 54,2, kita enter. Tingginya 43,4, kita klik di sini 43,4, kita klik lagi. Berikutnya yang atas 32,4, kita klik sini 32,4. Baru yang terakhir tinggi ini 12,7. Kita klik sini. Kita klik sini. Di sini 12,7. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi kita buat bentuk yang mirip, semirip mungkin bentuknya. Baru kita kasih dimension atau dimensi. Seperti itu. Oke, berikutnya nomor 3. Seperti ini, sama caranya kita bentuk dulu semirip mungkin dengan ini. Caranya adalah kita pakai line, kemudian kita bentuk dulu semirip mungkin. Oke, kita mulai. Kita pakai line, klik line, kemudian kita bentuk seperti ini bentuknya. Oke, kita awali dari sini. Jadi konsep menggambar kalau di 2D adalah membentuk dulu semirip mungkin. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini, baru kita kasih di dimension. Caranya klik dimensi, kemudian kita klik sini 53,9, kemudian yang sini 14,6, kita klik 14, kemudian yang miring ke sini 12, kita klik garis ini, kita tarik sini 12, kemudian yang atas 8, kita klik garis ini ke atas 8. Yang sini juga sama, ke atas 8. Dan yang terakhir di sini ada 22,9. Ke atas 22,9. Selesai. Seperti itu. Jadi konsep atau caranya adalah membuat bentuk semirip mungkin dengan bentuk yang akan kita gambar. Oke, berikutnya nomor 4. Kita punya bentuk begini. Kemudian kita kasih sumbu seperti ini. Caranya adalah kita buat dulu kotak di luar ini pakai rectangle, kemudian kita beri garis, dan yang terakhir kita kasih lingkaran. Oke, kita mulai. Kita pakai rectangle, klik rectangle, kemudian kita bentuk seperti ini. Nah, di sini ada informasi. Bentuk rectangle-nya adalah persegi.
karena sisinya sama 47. Kita kasih dimensi, klik dimension, kita kasih di bawah 47. Berikutnya sebelah sini kita kasih juga karena sama, kita fx-kan dengan dimensi. Kita klik, kemudian kita centang. Berikutnya kita beri garis, kita potong saja garis seperti ini, baru kita nanti seleksi. Kita pakai line, kemudian kita bikin garis. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah membuat lingkaran yang bersinggungan dengan persegi. Kita klik circle. Ini untuk membuat lingkaran kita klik circle, kemudian kita pilih titik pusatnya di sini, kemudian kita geser ke singgungan sini. Selesai. Nah, berikutnya adalah menghapus garis ini dan ini. Garis ini dan ini kita hapus. Caranya untuk menghapus, kita pakai menu di modify, yaitu kita menu trim. Trim sendiri adalah digunakan untuk menghapus garis yang lebih, seperti itu. Garis yang lebih. Jadi garis yang lebih kita hapus pakai trim. Caranya kita klik trim, dan kita pilih garis yang tidak kita inginkan. Ini dan berikutnya ada di sini ada garis sumbu. Kita menggambarnya menggunakan bantuan center line. Caranya adalah kita buat dulu garis sumbu seperti ini menggunakan line, klik line, kita pakai di sini. Di sini juga. Nah, baru kita ganti ini dengan center line. Caranya kita klik sampai berwarna merah, kemudian kita ke center line. Ini center line membuat garis menjadi garis sumbu. Kita klik sini. Ini juga kita klik center line. Nah, selesai. Kita sudah mempunyai garis ataupun bentuk sesuai dengan nomor 4. Berikutnya nomor 5. Nah, ini kita punya bentuk seperti mekanisme Van Belle dan puli. Caranya adalah kita bikin dulu bentuk lingkaran ini dan garis. Kita bikin dulu di sini. Nah, kita bikin dulu lingkaran dan lingkaran ini. Caranya pakai circle, kemudian kita buat dua lingkaran. Baru kemudian kita kasih dimensi, ya satunya 14,4, klik dimension 14,4. Berikutnya 27,2. Ini 27,2. Nah, di sini ada clue yaitu garis sumbu ataupun titik pusat lingkaran besar dan kecil itu segaris. Caranya kita minta bantuan menu constraint, yaitu kita pakai horizontal constraint. Caranya kita klik horizontal constraint, ini simbolnya. Ini adalah horizontal constraint. Caranya klik horizontal constraint dan klik titik tengah lingkaran kecil dan lingkaran besar. Dia akan segaris. Berikutnya kita akan membuat garis ini dengan ini. Caranya sama, kita pakai line. Kita buat di luar sini. Kita buat lagi di atas. Kemudian kita pepetkan dia dengan lingkaran kecil dan lingkaran besar. Caranya kita pakai bantuan constraint juga, kita pakai yang tangan. Nah, ini adalah tangan. Tangan sendiri adalah untuk menyinggung lingkaran dengan garis seperti ini. Caranya kita klik tangan, kemudian kita klik lingkaran kecil dan garis, kemudian lingkaran besar dan garis. Berikutnya juga sama, yang atas lingkaran garis dan lingkaran atau lingkaran dan garis. Nah, dia sudah tertangan. Lebihnya seperti apa? Kita hapus menggunakan menu modify, yaitu trim.
Trim adalah digunakan untuk menghapus garis yang tidak kita inginkan. Klik trim, klik sini, klik garis yang tidak kita inginkan. Selesai. Berikutnya membuat bentuk seperti ini, yaitu ada lingkaran dua, kemudian saling bersinggungan seperti ini. Oke, kita mulai. Caranya sama, kita buat lingkaran dulu. Kita klik circle. Kemudian kita kasih dimensi. Di sini ada petunjuk 17,4. Kita klik sini 17,4. Ini juga sama 17,4. Kita kasih titik ataupun titik satu dan lingkaran yang kedua kita segariskan. Caranya sama menggunakan horizontal constraint. Klik horizontal constraint, klik titik tengah lingkaran satu dan lingkaran dua. Kemudian di sini ada jarak, yaitu jarak titik tengah satu ke titik tengah dua dengan jarak 38,9. Kita kasih dimension, kita klik tengah lingkaran satu dan tengah lingkaran dua. Kita kasih 38,98. Nah, jadi. Berikutnya kita bikin garis ini yang bersinggungan dengan lingkaran. Tapi sekarang ke dalam. Caranya sama, kita pakai line, kemudian kita bikin garis satu dulu. Garis yang kedua. Baru kita singgungkan dengan tangan. Klik tangan, klik lingkaran satu, klik garis. Klik lingkaran dua, klik garis. Berikutnya sama, klik lingkaran satu, klik garis, dan berikutnya juga sama. Lebihnya sama, kita hapus menggunakan menu modify, yaitu trim. Kita klik trim, kita hapus garis yang tidak kita ingin. Berikutnya kita bikin garis ini dan kotak sini. Caranya kita pakai line saja, kita klik line, kita mulai dari sini. Bentuklah semirip mungkin. Maaf, ini kan nyambung. Kalau kita mau nyambungkan gini, kalau tanpa menghapus bisa, caranya kita klik aja menggunakan extend. Nah, ini ada menu extend, yaitu untuk meneruskan garis yang tidak terhubung. Caranya klik extend, kita klik garis yang tidak kita hubungkan. Nah, dia akan menyambung sendiri. Oke, berikutnya yaitu kita pusatkan dulu tengah ini dengan tengah garis ini, agar segaris. Caranya kita pakai vertical constraint, kita klik vertical constraint, kita klik titik ini dengan tengahnya garis. Nah, dia akan sama. Baru setelah itu kita kasih dimensi. Sini 19,3, klik dimension 19,3. Ini 9,3. Dan yang terakhir panjangnya ini itu 14,6. 14,6. Nah, selesai untuk bentuk yang nomor. Nah. Oke, berikutnya kita buat nomor 7, bentuknya seperti ini. Caranya sama, kita buat dulu lingkaran, dua lingkaran. Kita pakai circle. Sebenarnya ada cara biar cepat, yaitu kita langsung kasih dimensi. Caranya adalah yang lingkaran pertama ada 18. Kita klik saja tengahnya, kita langsung isi 18. Otomatis dia langsung akan ada dimensi 18. Berikutnya ada 13, kita klik saja sini, langsung kita isi 13. Berikutnya kita luruskan titik pusat dengan cara vertikal ataupun horizontal constraint. Kita klik horizontal constraint, kita klik tengah sini dan tengah sini. Kita isi jaraknya 36, kita klik dimension, klik tengah sini dan klik tengah sini 36. Nah, baru kita bikin lingkaran yang luar sini dengan lingkaran yang dalam. Ada clue di sini yaitu 16 dan 32 cari-carinya. Caranya adalah kita pakai circle saja, kita bikin yang luar dulu 16. Kita klik sini. Karena ini 16 berarti untuk diameter kita perlu 2 kalinya. Caranya kita langsung saja input
16 dikali 2. Jadi Autodesk itu juga bisa menghitung atau mengkalkulasi apa yang kita inginkan. Baru setelah itu kita tangan ini dan lingkaran ini. Klik tangan, kemudian kita klik sini dan sini. Klik sini dan sini. Selesai baru kita trim. Klik ke trim, kita hilangkan guys. Yang luar juga sama, kita bikin lingkaran dengan jari-jari 32. Kita klik circle, kita bikin aja 32, berarti 32 dikali 2. Baru kita tangan dengan dua lingkaran ini. Kita tangan, klik lingkaran ini dan ini, klik lingkaran ini dan ini. Selesai baru kita trim. Kita klik trim, kita klik. Oke, kita sudah punya bentuk nomor 7. Nomor 8 sama caranya, kita klik ataupun buat, kali ini kita buat segitiga dulu sama sisi, ini sepertinya sama sisi. Caranya adalah kita pakai line bisa, tapi untuk mengeksplor menu yang ada di sini kita pakai polygon saja. Caranya kita klik di sini, kemudian kita pilih polygon. Polygon adalah digunakan untuk membuat segi yang banyak, ya, segi 3, ya, segi 4 bisa, segi 5, dan seterusnya. Caranya klik polygon, kemudian kita isi sisinya. Nah, kita buat segitiga, kita isi 3 di sini. Kita pilih tempatnya yang akan kita bikin dan bentuknya seperti ini. Berarti begini. Nah, bentuknya seperti ini. Selesai, kita done. Oh, ini kurang ke bawah sepertinya. Kita pindah aja. Mohon maaf. Kita pindah pakai move. Kita klik move, kita pilih base point, kita pindah sini. Baru kita bikin ataupun kita kasih ukuran di sini ada 33,8. Klik dimension. Ini dan sini 33,8. Oke, sudah jadi, baru kita bikin lingkaran ini. Nah, di sini ada informasi. Lingkarannya adalah 17. Kita kasih lingkaran ini 17. Kita bikin aja satu dulu. Klik circle, klik tengah-tengah sini. Kita kasih 17. Baru setelah itu kita copy ini ke titik yang lain. Caranya kita klik copy. Nah, kita klik copy. Copy itu adalah menggandakan objek yang akan kita gandakan. Caranya klik copy, kita pilih lingkaran ini. Kita pilih base point-nya, kita klik base point, kemudian kita pilih tengah-tengahnya sini, biar gampang. Kita pilih sini, kita pindahkan copy ke sini dan ke sini. Selesai, baru di done. Nah, sudah jadi 3 lingkaran yang mempunyai diameter yang sama. Baru setelah itu kita bikin yang ini. Lingkaran luar. Caranya kita pakai circle, kita buat aja lingkaran yang ada di luar mereka. Baru kita tangan. Klik tangan, klik lingkaran yang luar dan sini. Klik lingkaran ini dan sini. Oh, dia nggak ikut sini. Caranya adalah kita pakai bantuan namanya di constraint, yaitu coincident constraint. Nah, fungsinya coincident constraint itu mengarahkan ke titik pusat. Oke, langsung saja kita klik coincident constraint, kita klik sini, kemudian klik sini. Dia akan terpusat lagi. Berikutnya, baru yang terakhir kita tangan ini dengan ini. Caranya klik tangan lagi, klik ini dan oh, dia ikut lagi. Baru kita giring lagi ke sini pakai coincident constraint. Kita klik coincident constraint, kita klik sini dan sini. Nah, baru dia akan ikut. Oke, kita nemu ataupun selesai bentuk ke-8, baru yang ke-9 bentuknya seperti ini. Caranya sama, kita bikin bentuk semirip mungkin. Kita bikin ini dulu pakai garis, klik line, kemudian kita bikin bentuknya mohon maaf.
Kita bikin bentuknya semirip mungkin. Ya, inilah begini. Lalu yang terakhir ada lingkaran dengan 18,6. Klik circle, klik di sini 18,6. Nah, setelah selesai baru kita kasih ukuran. Nah, di sini ada clue-nya 27, 21. Kita kasih dimension, di sini 27, di sini 21. Kemudian ini 74, di atas ini 74. Kemudian ini 19,5. Nah, kita luruskan dulu ini dengan ini. Caranya sama, kita pakai batuan horizontal constraint, klik horizontal constraint, klik titik tengah ini dengan sini. Nah, seperti itu. Berikutnya kita taruh ini di tengah-tengah, lingkaran sini. Nah, kita pakai bantuan garis sumbu aja. Kita pakai line, klik line, kemudian kita sambungkan ini ke sini. Kita ganti ini garis sumbu. Klik sini, kemudian kita ganti center line. Setelah itu kita coincident constraint lingkaran ini dan garis ini. Caranya klik coincident constraint, titik tengah sini dan titik garis ini. Selesai. Seperti itu. Kita pusatkan lagi. Nah, sudah selesai untuk membuat sketch dalam bentuk dua dimensi yang lebih kompleks. Seperti itu. Dan jangan lupa ketika membuat sketch ini, jangan lupa untuk menyimpan. Caranya menyimpan, kita klik finish sketch dulu. Kita klik finish sketch di kanan dengan centang hijau. Kita klik sini, finish sketch. Setelah itu baru kita simpan. Caranya kita klik file, kita save, kita klik save, baru kita ke folder yang akan kita pilih untuk menyimpan. Misalnya saya nyimpannya di modeling, kemudian kita kasih nama, misalnya 41. Selesai, baru kita save. Nah, seperti itu. Nah, baik, demikian cara membuat beberapa bentuk 2D sketch yang nantinya 2D sketch ini adalah dasar ketika kita membuat 3D model seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.